Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di dalam materi ini, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta peserta didik juga mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Selanjutnya, dalil tentang larangan pergaulan bebas. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32, di mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Dan dalil dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seseorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, isi kandungan ayat dan hadis. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32, yang di dalamnya terkandung Allah melarang kita mendekati zina. Selanjutnya, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan selanjutnya, perbuatan mendekati zina termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Dan berdasarkan hadis riwayat Bukhari, isi kandungannya adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina dan minuman khamr termasuk dalam pergaulan bebas. Dan cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, larangan pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas ini memiliki pengertian secara bahasa, diambil dari kata pergaulan dan bebas. Dan pergaulan itu adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Sedangkan bebas artinya terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Secara istilah, larangan pergaulan bebas atau pergaulan bebas sendiri itu memiliki arti bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Lalu
Ciri-ciri pergaulan bebas itu yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memperdulikan benar atau salah menurut agama. Dan yang ketiga, perbuatan hura-hura dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Dan yang keempat adalah perbuatan yang mengumbar aurat antara lawan jenis. Dan selanjutnya, larangan pergaulan bebas. Contoh dari pergaulan bebas itu seperti apa aja sih? Oke, contoh pergaulan bebas itu ada 3. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, mengonsumsi narkoba atau narkotika ya. Dan yang ketiga, pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas itu bisa disebabkan oleh dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang, dan kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya maksiat, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan di masa depan. Selanjutnya ada dalil tentang larangan perbuatan zina. Itu berdasarkan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman berdasarkan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Itulah dalil tentang larangan pergaulan bebas. Hadis riwayat Abu Dawud. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zana ar-rajulu kharaja minhul imanu kana alaihi kadhalalati fa idza qata'a raja'a ilaihi iman. Rawahu Abu Dawud. Dari Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi kandungan ayat dan hadis yang telah saya bacakan tadi terkait dengan Quran Surat An-Nur dan hadis riwayat Abu Dawud, di mana isi kandungan ayatnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Selanjutnya, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. Dan selanjutnya menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Dan dalam pelaksanaan hukum zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Lalu, berdasarkan kandungan hadis Abu Dawud tadi, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dan dari diri seseorang
yang beriman. Hal ini dikarenakan zina termasuk perbuatan dosa besar. Larangan perbuatan zina. Pengertiannya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Itu adalah pengertian zina. Lalu ciri-ciri perbuatan zina itu terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama itu namanya zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, dan hukumannya adalah dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Lalu yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih perjaka atau masih perawan, dan hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Di dalam larangan perbuatan zina itu ada sebab akibatnya. Akibat dari perbuatan zina apa saja sih? Oke, akibatnya adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki akan mengaburkan nasab. Selanjutnya, mendorong perbuatan dosa lainnya. Selanjutnya, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Sangat mengerikan, bukan? Terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Selanjutnya menanggung hukuman sosial dari masyarakat, dan yang paling parah lagi adalah tidak bisa mendapatkan warisan. Itulah akibat dari perbuatan zina. Apa saja sih hikmah menjauhi perbuatan zina? Hikmah menjauhi perbuatan zina itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam karena menaatinya, dan dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Selanjutnya dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga, serta lain sebagainya. Itulah hasil dari pemaparan saya tentang materi larangan pergaulan bebas dan zina. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.